Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut merupakan suatu sifat hakiki yang tetap dan layak untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Allah berbicara kapanpun dia berkehendak dengan huruf dan suara yang tentu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, baik aku penuhi panggilanmu ya Allah dan seluruh kebaikan di tanganmu," jawab Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Datangkan utusan-utusan neraka." Nabi Adam bertanya, "Ada berapakah utusan neraka?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Setiap 1000 orang, datangkan 999 orang." Dan ketika itu, rambut anak kecil menjadi beruban karenanya. Sebagaimana ayat, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى walakin a'dzaballahi syadid. Dan setiap orang yang hamil melahirkan bayinya, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sejatinya mereka tidak mabuk. Hanya karena siksa Allah lah sedemikian dahsyatnya. Jika manusia mengetahui hal ini, pasti ia akan berusaha untuk menghindari karena takut menjadi salah satu dari 999 dari golongan itu. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya, dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hari kiamat itu sudah menjadi ketetapannya. Dari Adi bin Hatim berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuh." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya. Sementara antara dirinya dengan Allah Ta'ala tidak ada seorang penerjemah dan tidak pula tabir yang menghalanginya. Maka pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang durhaka. Barang siapa yang beriman dan meyakininya, maka pasti ia akan lebih meningkatkan ketakwaannya. Dari Sofwan bin Muhris Al-Mazini, ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang memegang tangannya. Ketika menyodorkannya, ia berkata, "Bagaimana kamu mendengar Rasulullah SAW berkata tentang An-Najwa, pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat?" Maka dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika orang beriman didekatkan lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup, Allah berfirman, apakah kamu mengenal dosamu yang begini? Apakah kamu mengenal dosamu yang begini?" Orang beriman itu berkata, "Iya, wahai Tuhanku." Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman, "Aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku akan mengampuninya buatmu hari ini." Maka kemudian orang beriman itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafikin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayaqulul asyhadu haula'i alladzina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Dan para saksi akan berkata, itulah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka, maka laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada ahli surga dengan pembicaraan yang penuh cinta dan keridhaannya. Dari Sahib bin Sinan Ar-Rumi berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila penduduk surga telah masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Beliau SAW bersabda, maka kemudian Allah membukakan tabir pembatas, maka tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada anugerah dapat memandang Rabb mereka. Dan sebaliknya, ada beberapa orang yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang penuh kasih sayang dan keridhaannya. Siapakah mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dan tidak akan mengajak bicara kepada mereka? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula menyucikan mereka. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Menjualnya dengan harga yang sedikit maksudnya ialah mengambilnya dengan harga yang sedikit, karena mereka menyembunyikan hal itu demi mendapatkan kemuliaan dari harta. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang berilmu yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan tujuan untuk mencari muka atau ingin mendapatkan suatu kehormatan, bahkan hanya untuk mendapatkan harta. Mereka telah menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang sedikit, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji kepada para orang-orang berilmu untuk tidak menyembunyikan ilmu mereka. Yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Salasatun la yandurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Rajulun kana lahu fadlun ma'i bit-tariqi famana'ahu min ibnis sabil wa rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radhiya wa in lam yu'tihi minha sakhita wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asri faqala wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad a'taytu biha kadha wa kadha fasaddaqahu rajulun thumma qara'a hadhihi al-ayah. Ada 3 jenis orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak pula mensucikan mereka, dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu orang yang memiliki kelebihan air di jalan, lalu dia tidak memberikannya kepada musafir, atau seseorang yang membaiat imam dan dia tidak membaiatnya kecuali karena kepentingan-kepentingan duniawi. Jika dia diberikan keuntungan duniawi, dia ridha kepadanya, namun jika tidak diberikan, dia marah. Serta seorang yang menjual dagangannya setelah asar, lalu dia bersumpah, demi Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Sungguh aku telah memberikan sedekah ini dan itu, hingga ada orang yang mempercayai sumpahnya. Kemudian beliau membaca ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakihim. Qala Abu Muawiyah, wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebutkan dan juga tidak memandang mereka, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati, al-mannanu alladzi la yu'ti syai'an illa mannah, wal munafiq sil'atahu bil halifil fajir, wal musbilu izarahu. Ada 3 orang yang mana Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Mereka ialah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketika memberi dia akan menyebut-nyebutkannya karena riya. Kemudian orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu, serta orang yang melakukan isbal atau memanjangkan pakaiannya. Maksud dari memanjangkan pakaiannya itu jika ia melakukannya karena sombong. Ibnu Taimin berkata, hadis ini bersifat mutlak dan dipersempit dengan hadis Ibnu Umar yang berbunyi, La yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Jadi hadis Abu Dzar dijelaskan dengan hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya jika ia melakukannya dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara kepadanya dan tidak pula akan melihatnya, dan baginya azab yang pedih. Wallahu ta'ala alam, wassallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.